Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najir Fanirham dengan NIM 210304502 dari jurusan Administrasi Kesehatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar kebijakan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan kesehatan dari dosen pengampu Nurul Fajra Istiqomah, SKM MKes. Materi pertama yaitu mengenai analisis kebijakan kesehatan. Analisis adalah proses berpikir, bisa menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan. Kebijakan menurut Anderson adalah langkah, tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang unsur atau sejumlah unsur berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu mengenai kesehatan. Kesehatan menurut WHO pada tahun 1947 yaitu keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya terbatas pada berbagai penyakit atau kelemahan. Selanjutnya yaitu definisi dari analisis kebijakan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan kesehatan melibatkan proses pembaharuan dan evaluasi terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan kesehatan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama yaitu adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan kepuasan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Yang ketiga, adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan yang kelima, yaitu analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul, kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik masalah kebijakan. Yang pertama yaitu interdependensi atau saling bergantung, yaitu kebijakan suatu bidang atau energi seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya atau pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan holistik atau satu masalah dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan dan diukur kesendirian. Yang kedua yaitu subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah yang diidentifikasi, diklasifikasi, dan dievaluasi secara selektif. Yang ketiga yaitu artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. Yang keempat, dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus-menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan. Dan yang kelima yaitu tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan. Selanjutnya yaitu mengenai isu-isu kebijakan. Yang pertama yaitu isu-isu utama atau isu yang berada pada level tertinggi. Yang kedua yaitu isu-isu sekunder atau berada pada pelaksana program. Yang ketiga yaitu isu-isu fungsioner atau berada pada pelaksana proyek. Dan yang keempat yaitu isu-isu minor atau berada pada pelaksana program atau proyek tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai proses kebijakan publik. Yang pertama yaitu penetapan masalah kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan. Yang kedua, yaitu formulasi kebijakan. Tahap peramalan yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa akan mendatang
sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, yaitu adaptasi kebijakan. Tahap rekomendasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang diperkirakan melalui peramalan. Yang keempat, yaitu implementasi kebijakan. Tahap pemantauan yang menyediakan pengetahuan relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Yang kelima, yaitu penilaian kebijakan. Dari proses publik ini adalah penilaian kebijakan atau evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sarana dan tujuan yang berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai tingkatan analisis kebijakan. Tindakan analisis kebijakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan modus operandi, yang kedua yaitu pendekatan modus evaluatif, dan yang ketiga yaitu pendekatan modus anjuran. Yang pertama yaitu pendekatan modus operandi, yaitu dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan peramalan. Yang kedua yaitu pendekatan modus evaluatif, yaitu dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi. Yang ketiga yaitu pendekatan modus anjuran, yaitu dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan seluruh 6 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, rekomendasi, evaluasi, dan penyimpulan praktis. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk analisis kebijakan pemerintahan. Yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif, yaitu bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Yang kedua yaitu analisis kebijakan retrospektif, yaitu bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Yang ketiga yaitu analisis kebijakan terpadu. Bentuk analisis ini bersifat komprehensif dan kontinu yang menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai teori keputusan. Teori keputusan ini dibagi menjadi 2, yaitu teori keputusan deskriptif dan teori keputusan normatif. Pertama yaitu teori keputusan deskriptif, yaitu bagian dari analisis retrospektif yang mendeskripsikan tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan setelah kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan ini adalah memahami problem kebijakan yang diarahkan pada pemecahan masalah namun kurang pada usaha pemecahan masalah. Yang kedua yaitu teori keputusan normatif yang memberikan dasar untuk memperbaiki akibat tindakan yang menjadi bagian dari metode prospektif atau peramalan atau rekomendasi yang lebih ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung. Selanjutnya itu mengenai pendekatan analisis kebijakan. Analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif, dan normatif. Yang pertama yaitu pendekatan empiris, yaitu apakah sesuatu itu ada atau menyangkut fakta. Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Yang kedua yaitu pendekatan evaluatif, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai atau beberapa nilai sesuatu dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan yaitu bersifat evaluatif. Yang ketiga yaitu pendekatan normatif, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan, atau pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah
kebijakan yang merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi ini bersifat anjuran atau rekomendasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.